Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Utaminingsih, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa kelas 2B Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Magister Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus yang kami hormati. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Puji Susanti, Septi Karuniawati, Dwi Viana Wahyuni, dan Marlina Hidayanti akan memaparkan sebuah makalah tentang model evaluasi pengembangan kurikulum. Makalah ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar di Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Magister Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus. Model evaluasi pengembangan kurikulum ada 4 macam. Yang pertama adalah model evaluasi formatif sumatif. Yang kedua adalah model evaluasi diskrepansi Profus. Yang ketiga adalah model evaluasi Daniel-Stuvel-Beams, CCIP, Context, Input, Process, and Product. Yang keempat adalah model evaluasi 4 level Donald L. Kirkpatrick. Namun dari kelompok kami yang kami paparkan nanti hanya model evaluasi formatif sumatif dan model evaluasi diskrepansi Profus. Model evaluasi formatif sumatif. Definisi menurut para ahli yang pertama adalah dari Scriven di tahun 1991 dalam Diktat Teori dan Praktek Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Aib Bajrunaman tahun 2009. Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, definisi menurut Worden dan Sanders di tahun 1997 dalam Diktat Teori dan Praktek Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling di dalam Aib Bajrunaman tahun 2009 yang menyatakan bahwa evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. Yang ketiga, menurut Susan B. Bastable tahun 2002 bahwa evaluasi sumatif atau hasil lebih banyak membutuhkan keahlian untuk mengembangkan strategi pengukuran dan pengumpulan data. Lebih banyak waktu untuk melakukan evaluasi, memerlukan pengetahuan tentang penyusunan data dasar dan kemampuan untuk melakukan perbandingan data yang dapat dipercaya dan valid setelah pengalaman belajar terjadi. Kesimpulannya adalah model evaluasi formatif yaitu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan model evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Tujuan model evaluasi formatif dan model evaluasi sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik. Keunggulan model evaluasi formatif dan model evaluasi sumatif. Evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Sedangkan evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu dihentikan,
atau dilanjutkan. Fungsi model evaluasi formatif dan model evaluasi sumatif. Fungsi model evaluasi formatif yaitu untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki proyek dan kurikulum. Kemudian, berfungsi juga sebagai balikan bagi siswa dan guru tentang kemajuan belajar. Fungsi model evaluasi sumatif yaitu: pertama, menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan pada akhir program pengajaran. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Teknik model evaluasi formatif terdiri dari 4. Yang pertama yaitu review ahli atau expert review. Yang kedua, evaluasi orang per orang atau one-to-one evaluation. Yang ketiga, evaluasi kelompok kecil atau small group. Yang keempat, uji lapangan atau field test. Yang pertama, teknik review ahli atau expert review, yaitu evaluasi di mana ahli yang mengkaji ulang program layanan dengan atau tanpa kehadiran evaluator. Ahli bisa ahli materi, ahli teknis, perancang, atau instruktur. Yang kedua, evaluasi orang per orang atau one-to-one evaluation, yaitu evaluasi dengan wawancara yang dilakukan secara perorangan oleh evaluator terhadap beberapa siswa, di mana secara satu persatu siswa diminta untuk memberikan komentarnya mengenai program layanan yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, evaluasi kelompok kecil atau small group, yaitu evaluasi di mana evaluator menguji cobakan suatu program layanan pada suatu kelompok siswa dan mencatat performance dan komentar-komentarnya. Yang keempat, uji lapangan atau field test, yaitu evaluasi di mana evaluator mengobservasi program layanan yang diuji cobakan kepada sekelompok siswa tertentu dalam situasi nyata. Evaluasi ini dilakukan terhadap suatu program layanan yang sudah selesai dikembangkan tapi masih membutuhkan atau memungkinkan untuk direvisi akhir. Instrumen pengumpulan data pada teknik model evaluasi sumatif bisa meliputi kuesioner, survei, wawancara, observasi, dan pengujian. Model evaluasi yang kedua adalah model evaluasi diskrepansi Profus. Arti dari diskrepansi adalah kesenjangan. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus. Dalam model evaluasi ini menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan keadaan aktual yang telah dicapai. Profus mengemukakan bahwa evaluasi kesenjangan atau discrepancy model dilakukan untuk mengetahui ketidaksesuaian antara baku atau standar yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja atau performance sesungguhnya dalam program tersebut. Baku adalah kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Sedangkan kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan. Sasaran atau objek diskrepansi evaluation model meliputi 5 objek. Objek yang pertama adalah desain, objek yang kedua adalah instalasi, objek yang ketiga proses, objek yang keempat produk, objek yang kelima adalah analisis biaya, manfaat atau cost benefit analysis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu desain. Dalam program desain yang dievaluasi yaitu ada tidaknya unsur input, proses, dan output atau personil
sarana prasarana, sumber daya seperti apa, mau diproses dengan cara bagaimana agar menjadi seperti apa. Diteliti dan dievaluasi, kemudian kekomprehensifan dan konsistensi atau keselarasan internal rancangan tersebut. 2. Instalasi. Dalam program installation, yang dievaluasi adalah ketepatan berbagai sumber daya, perangkat, dan perlengkapan yang tersedia untuk pelaksanaan program. Yang ketiga, proses. Dalam program proses, yang dievaluasi adalah keterkaitan atau kegayutan antara sesuatu yang akan diubah, dibangun, dikembangkan, dan sebagainya. Objek keempat atau produk, program produk. Dalam program produk yang dievaluasi adalah efektivitas desain atau rancangan program. Tegasnya, apakah tujuan atau target program bisa tercapai. Kemudian objek yang kelima, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis ini menjadi sangat urgent dalam keadaan sumber daya atau khususnya biaya pembangunan pendidikan yang sangat terbatas atau limited resource. Langkah-langkah dalam evaluasi kesenjangan ada 5. 1. Tahap penyusunan desain. 2. Tahap penetapan kelengkapan program. 3. Tahap proses. 4. Tahap pengukuran tujuan. Dan yang kelima yaitu tahap pembandingan. Tahap penyusunan desain. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan yang pertama yaitu merumuskan tujuan program. Yang kedua, menyiapkan murid, staf, dan kelengkapan lain. Yang ketiga, merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada suatu yang dapat diukur. Biasa, di dalam langkah ini, evaluator berkonsultasi dengan pengembangan program. Tahap penetapan kelengkapan program, yaitu melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Dalam tahapan ini dilakukan kegiatan yang pertama, meninjau kembali penetapan standar. Yang kedua, meninjau program yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. Tahap proses. Dalam tahap ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan evaluasi. Tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai? Tahap ini juga disebut dengan tahap mengumpulkan data dari pelaksanaan program. 4 yaitu tahap pengukuran tujuan atau produk, yaitu tahap mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah apakah program sudah mencapai tujuan? 5. Tahap pembandingan atau program comparison, yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, evaluator menuliskan semua penemuan kesenjangan untuk disajikan kepada para pengambil keputusan agar mereka dapat memutuskan kelanjutan dari program tersebut. Kemungkinannya adalah 1. Menghentikan program, 2. Mengganti atau merevisi, 3. Meneruskan, dan yang keempat yaitu memodifikasi tujuannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tetap menerapkan 3M dengan stay safe, stay healthy. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.